datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Wahyu Rilian, nomor UKG 201503015046. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Wuryantoro, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja konseling individu dengan pendekatan behavioral, teknik kontrak perilaku. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu hari ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baik kalau kita memulai dengan doa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Kerahasiaan itu jadi ketika saya panggil untuk konseling ataupun kamu curhat setika, itu rahasiamu aman, cukup di saya saja, tidak untuk diceritakan satu kelas ataupun ke teman yang lain. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Keterbukaan ini ketika kamu konseling itu harus ada keterbukaan. Jadi kamu jelaskan saja apa yang menjadi permasalahanmu, kendalamu, itu silakan kamu ceritakan. Nah, kemudian yang ketiga ada asas kemandirian. Yang kemandirian ini tidak selalu harus saya yang memberikan solusi. Mari bersama-sama mencari solusi. Bisa dari kamu sendiri. Seperti itu ya. Mungkin dari yang saya jelaskan tentang asas kerahasiaan, keterbukaan, kemudian kemandirian. Ada yang ingin kamu tanyakan terlebih dahulu? Ya, oke, sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, nah ini saya tanyakan kepada kenapa itu saya lihat di daftar ini ada keterangan izin, sakit, apa ya? Terutama yang apa ini? Kan sering kali karena 1 minggu itu saya temukan kalau itu tidak masuk sama sekali, entah itu izin, entah itu sakit, entah itu apa, itu hampir 1 minggu itu pernah tidak ada kegiatan di pembelajaran sama sekali. Kenapa? Bisa kamu ceritakan? Sakit dan berat di situ. Pas mau masuk itu telat. Ya, iya. Sampai terang beneran apa? Sampai terang beneran. Kemudian kesiangan. Nah, jadi kan kamu
jadi di Alfa. Oh iya, jadi di Alfa tidak ada surat izin. Nah ini saya tahu kalau kamu itu seorang atlet. Kemudian aktivis dan sebenarnya sih saya tidak mau memasalahkan ketika kamu dispen. Karena memang dari sekolah itu kan memfasilitasi ketika kamu dispensasi. Tapi ketika sakit harus ada izin, kemudian kalau tadi apa kan ada itu banyak ditutup nanti kan ada bisa izin bisa masuk. Jadi kamu tidak alfa tapi izin masuk. Tapi nanti keterangannya ke tangga, gitu ya. Nah dari sini dari yang kamu lakukan tadi, jadi alfanya itu saya temukan itu tidak hanya sekali, tapi beberapa kali. Nah kalau sampai beberapa kali itu apakah sesuatu yang benar atau itu sebuah kesalahan? Salah ya. Artinya harusnya sebagai pelajar itu bagaimana? Oke, meskipun terlambat tetap masuk. Kemudian kalau misalkan kalau alfa tadi kan sebuah kesalahan, harusnya kamu bagaimana? Selain terlambat, ini kan kalau terlambat tadi kan sekali. Ya, kalau selain itu, harusnya kamu bagaimana? Izin, harus izin. Kalau tidak, kalau memang benar-benar sakit ya, harus ada izinnya. Kalau tidak ada izin, kemudian kamu tidak masuk, dari apa? Ada pelanggarannya tidak? Nah, ada pelanggarannya. Nah, sepertinya tidak diulangi lagi ya. Saya masuk ke tahapan inti di sini. Silakan ungkapkan apa yang menjadi kendalamu selama ini selain dispensasi. Dispensasi kan saya memang ya tidak masalah. Sebenarnya tidak hanya saya ya, tapi kalau misalkan dari yang lain, kalau dispensasi itu kan ada izinnya, tidak ada masalah. Nah, kenapa mungkin kamu ada masalah keluarga atau yang lainnya? Sebelum itu apresiasi ya. Terus ceritakan kepada saya tidak tahu kamu jadi sama saya kasih perasa aku sering bertemu atau mungkin sama sering ketemu kamu sering ketemu kamu sering melihatnya ya terus kalau sampai ketemu seperti itu apa ya kamu rasakan sakit sering sakit ya jadinya tidak masuk apakah juga karena kejadian itu apakah mungkin kamu yang benar-benar sakit hanya karena kejadian itu mungkin ada lagi yang kamu tambahkan selain dari kalau misalkan dari ini dari desain saya tidak mempermasalahkan ada lagi yang ingin kamu sampaikan cukup dari situ cukup jadi ada desain kemudian ada izin ya saya lihatkan daftarnya ya ada izin ada sakit kemudian ada apa nanti kamu akan menceritakan kalau itu sebuah kesalahan sebuah pelanggaran yang paling berat ini kalau izin jadi masalah tidak jadi kenapa benar izin atau tidak jadi permasalahannya itu kalau sakit jadi masalah tidak yang sakit ya yang di luar kendali kita ya di luar kendali kita ya sebaiknya kamu itu kan seorang atlet sebaiknya jaga kondisi
surat dari sekolah. Nah, dari surat dari sekolah, jadi kita yang lebih fokus membahas alfanya ya. Alfanya kalau sakit, selama kamu benar-benar sakit, harus ada surat izin. Kalau izin kegiatan yang benar-benar izin yang tidak bisa ditinggalkan, ya harus ada izin yang sesuai. Kemudian yang ketiga, kalau dispensa juga ada. Kalau dispensa sudah diberikan dispensasi. Jadi kita bahas fokus ke mana? Alfa. Oke, kita bahas fokus ke alfa. Nah, dari sini, kita akan merumuskan tentang perilaku yang akan kita sepakati nantinya. Jadi saya siapkan sebuah kontrak perilaku. Fungsinya apa di sini? Biar kamu dalam kan saya temukan sudah beberapa kali alfa supaya tidak ada pelanggaran lagi. Seperti itu ya. Saya siapkan dulu ya sebentar. Tadi saya sudah ini ada kontrak perilaku. Nah, silakan kamu tulis ya kontrak perilaku ini. Nah, biasa dulu sebelum kamu tulis mungkin ada yang belum juga bisa ditanyakan ke saya. Ini. Selanjutnya kalau biasa melakukan terapi atas maka saya akan mendapatkan ini. Nah ini kan kontrak perilaku ya. Ini kan kamu tuliskan dulu, saya jelaskan dari awal. Ini saya siapkan. Oh iya, saya siapkan. Silakan kamu menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal seperti ini. Ini pasti apa? Pelanggaran tadi apa gitu ya? Nah, mungkin ini tanda tangan usaha kamu untuk bisa berhasil untuk tidak apa lagi itu bagaimana? Maksudnya harus bagaimana? Harus tepat waktu, harus rajin ya, ya harus rajin ya. Tidak boleh bolos lagi. Ya, berarti ini saya kita sepakat. Kita buat kesepakatan aja. Nah, nanti kan buat kesepakatan. Berarti dari ini nanti sebelum masuk ke sini ada tugas-tugas. Kalau misalkan kamu sampai alfa tadi, apakah pembelajaran kamu itu terganggu atau tidak? Terganggu. Tugas-tugasmu terbengkalai atau tidak? Iya, tugas-tugasnya terbengkalai. Nilai kamu kira-kira bagaimana? Nilainya jadi jelek, otomatis tugasnya berat, belajarnya kurang maksimal, jadinya nilainya tidak baik. Nah, kalau kamu nanti sampai melanggar dari surat perjanjian ini nanti ataupun nanti ke melakukan apa lagi, siap dengan konsekuensi yang akan kamu hadapi. Ini sudah kamu sampaikan. Nah, kita tetapkan tadi kita akan merubah perilaku bolos agar tidak terjadi kembali ya. Jadi tadi saya perhatikan kan ada 5 alfa. Kemudian bagaimana kalau kita menyepakatinya supaya tidak terulang lagi, kamu rajin lagi. Ini tanggal 4 Maret 2024 sampai
1 bulan ke depan. Kita sepakati sampai bulan April, tanggal 4 April 2024, kami tidak akan melakukan pelanggaran lagi dalam bentuk alfa. Gitu ya. Tidak ada pelanggaran lagi dalam bentuk alfa. Apakah kami ini tujuannya? Iya. Ya, dengan tujuan. Nah, silakan kamu tuliskan. Nah, tadi ini ya, saya jelaskan ini ya. Nah, kalau kamu menyetujuinya, berarti kan nanti tanggal berapa yang masa tanggal berapa tadi? 4 April. Dimulai hari ini sampai nanti tanggal 4 April. Kalau sampai kamu berhasil selama 1 bulan, 1 bulan lamanya tidak melakukan pelanggaran berupa alfa, maka saya akan memberikan reward ke kamu. Benar ya, Bu? Iya, rewardnya apa? Alat tulis? Coklat. Oh, coklat saja, cukup coklat. Iya, cukup coklat saja. Dan itu dirinya enggak ya? Iya. Ya. Boleh, silakan kamu tulis. Ada lagi yang ditanyakan dari perilaku ini? Sudah, silakan ditulis. Saya tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Ya, tidak mungkin melanggar apa atau membolos. Iya kan? Pemetaan itu nama kecamatan Surya. Terus tanggal hari ini ya, jangan lupa ya 2024, kemudian tanda tangan ya, tanda tangan, kemudian nama kamu ya. Ya. Nah, usaha kamu tadi apa? Kalau supaya kamu tidak terlambat, tidak alfa lagi ya, usahakan silahkan ditulis. Masuk tepat waktu dan rapi agar tidak terlambat. Ada lagi selain tidak terlambat kan tadi terlambatnya sekali tidak masuk. Selain itu tadi apa? Kamu apa lagi? Ya, tidak membolos. Mungkin kamu akan rajin belajar, rajin masuk. Bisa kami tambahkan hal tersebut. Tapi apa? Tipe yang akan saya berikan tapi ditulis. Tanggal berakhirnya 4 April 2024. Jadi nanti akan saya amati ya. Selama 1 bulan ya. Saya tanda tangan ini kesepakatan kontrak tingkah laku dari kamu dan saya sebagai guru kita juga akan menandatangani di sini. Jadi kalau saya ini nanti saya bawa saja selama 1 bulan ini akan saya pantau terus dari presensi ya, dari presensi itu bagaimana kamu hadir terus. Kalau misalkan tidak masuk memang
benar-benar ada dispensasi, mungkin benar-benar sakit. Syukur-syukur ya juga sudah bisa menjaga kondisi, jadi tidak pernah sakit lagi, jadi rajin masuk. Jadi konsekuensinya kan nanti ke balik ke kamu, karena nanti kalau sampai kamu melanggarnya tadi, kamu kan tahu sendiri konsekuensinya seperti apa, sudah kamu sampaikan di awal, gitu ya. Oke, nah mungkin ada yang ingin kamu sampaikan sampai penulisan kontrak tinggal laku ini. Oh sebentar tidak ada. Kalau tidak ada, nah, kesimpulannya apa dari konseling yang sudah saya sampaikan, yang sudah kita lakukan pada hari ini? Lega, bisa curhat, terus bisa senang, bisa berbagi pengalaman, itu saja. Dari masalah ini tadi sudah ada solusi atau belum? Sudah. Solusinya apa? Masuk tepat waktu. Kemudian apa lagi? Rajin belajar. Rajin masuk. Kemudian kita adakan sebuah kontrak langkah laku. Kalau kamu dalam 1 bulan ini mematuhinya, apa yang akan kamu dapatkan? Coklat. Tapi jika tidak mematuhinya kan sudah kamu sampaikan tadi. Apa tadi? Kalau coklatnya hilang. Selain coklatnya hilang tadi, kalau misalkan coklatnya hilang tadi, kalau sering tidak masuk, tugas-tugasmu bagaimana? Terbengkalai. Nilaimu bagaimana? Yang paling buruk apa nanti? Itu yang paling berat. Apa kamu punya seperti itu? Tidak. Nah, kalau sampai saat ini saya kira cukup. Jika nanti ada kebutuhan konseling lagi, jadi setelah saya pantau ini ya, selama saya pantau ini mungkin ada konseling berikutnya, nanti kamu saya panggil lagi ke sini ya. Ya, gimana? Apa kamu takut saya panggil seperti ini? Atau tidak? Biasa saja. Iya, biasa saja. Oke. Nah, tetap saya pantau selama kontrak perjanjian ini belum berakhir ya. 1 bulan ke depan sudah ada perubahan tingkah laku atau belum. Kemudian, nah ini apakah dengan teknik ini ada efektivitas atau tidak? Kemudian berpengaruh pada perubahan tingkah laku kamu, nanti sudah akan saya pantau. Kemudian kita buat kesepakatan berikutnya. Bagaimana kalau kita ketemu lagi di tanggal lahirnya Mbak tanggal berapa ini tadi? 4 April. Kita ketemu lagi 4 April. Benarkah kamu menyepakatinya, melakukannya atau tidak ya? Iya. Siap-siap dengan konsekuensi tadi. Siap. Nah, harusnya sebelum kita tutup agenda konseling pada hari ini, tadi kita awali dengan doa, maka kita tutup konseling pada hari ini juga dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kembali ke kelas, silakan. Iya, sama-sama.